Shalom saudara, welcome to GKBJ Depok. Bagaimana kabarnya setiap kita? Saya berharap kita tetap di dalam sebuah keadaan yang baik ya, sekalipun di tengah pandemi seperti ini. Saudara, hari ini kita patut bersyukur Allah kembali untuk mengundang kita bersama-sama menikmati Dia di dalam ibadah online. Saudara, ada satu ayat yang mau saya bacakan bagi setiap kita. Dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari ayat ini kita bisa belajar satu hal, bahwa persembahan yang diharapkan oleh Allah bukanlah yang bersifat material saja, namun lebih daripada itu adalah hidup kita, seluruh hati kita kepada Dia. Dan itu adalah persembahan yang terbaik yang dapat kita berikan. Nah, hari ini saudara, ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk bisa berbakti kepada Allah lewat ibadah online. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah ini. Tuhan, kami bersyukur jikalau Engkau masih setia untuk memanggil setiap kami untuk beribadah dan menikmati Engkau lebih dalam lagi. Dan biarlah lewat ibadah online ini kami sungguh menghayati mengenai anugerah Tuhan dan juga Injil yang bisa membuat kami melihat bagaimana harusnya kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Dan kami mempertaruhkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat menikmati ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Yes. Mari kita berhosana bagi Tuhan kita. Dialah Allah yang baik bagi setiap kita. Katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana.
Hosana, 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 Hosana. Berikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Di ibadah ini saudara, mari kita semua sama-sama sebelum kita mau masuk lebih dalam di dalam penyembahan, kita mau ambil waktu 1-2 menit ini saudara. Kita mau sama-sama akui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama akui di hadapan Tuhan kalau kita gak layak saudara. Mari tundukkan kepala kita. Dengarkan berita anugerah. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini adalah pengharapan bagi kita saudara. Kita percaya kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita mau sama-sama sembah Dia, sebab kita tahu hanya Dialah yang layak disembah. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Dia saudara. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sadar Tuhan besar setia-Mu, nyatakan sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu yang layakkan kami ya Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Mari katakan sama Tuhan saudara.
tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari dengan bangkit berdiri kita mau sama-sama nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya kami sembah. Sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Kau layak terima sembah kami. Engkau layak yang kami agungkan. Engkau layak terima puji kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ini kerinduan kami Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari angkat tanganmu, nyatakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja yang kami agungkan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun pandemi belum tahu kapan akan berakhir,
tetapi kita percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami sudah memuji nama-Mu dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati dan lembutkan hati untuk firman-Mu berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Biarlah Roh Kudus juga menuntun kami masuk di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat Kristus kepada ketujuh gerejanya di dalam kitab Wahyu. Kita sudah membahas 2 minggu yang lalu tentang surat Kristus kepada gereja di Efesus, di mana gereja Efesus adalah gereja yang begitu aktif melayani, tetapi mereka telah kehilangan kasih yang semula. Minggu lalu kita juga sudah belajar tentang surat Kristus kepada gereja di Smyrna, gereja yang dipuji sebagai gereja yang miskin secara materi, tetapi mereka kaya secara rohani. Hari ini kita akan membahas surat Kristus kepada gereja di Pergamus yang berjudul Gereja yang beriman namun tidak murni. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca dari Wahyu pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun surat ini ditujukan kepada jemaat Pergamus, namun sebetulnya surat ini juga relevan buat setiap orang percaya. Karena kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Siapa bertelinga menunjuk kepada setiap orang, bukan hanya orang Pergamus. Dan juga jemaat-jemaat artinya bukan hanya perlu didengar oleh jemaat Pergamus, tetapi juga oleh semua jemaat, termasuk jemaat atau gereja pada zaman ini. Jadi firman Tuhan hari ini ditujukan kepada setiap kita. Coba kita sama-sama katakan pada kiri kanan kita, pada anggota keluarga kita, firman hari ini untuk kita. Saudara sekalian, di dalam surat kepada jemaat Pergamus, Kristus menyatakan dirinya sebagai Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Saudara, istilah pedang yang tajam dan bermata dua itu digunakan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Menunjuk kepada firman. Dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya Kristus sang kepala gereja itu berfirman secara serius, secara terus terang, tanpa tedeng aling-aling.
langsung tegas, tajam, menembus sampai kedalaman hati. Di hadapan Kristus sang kepala gereja itu, tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi, ataupun menghindar, ataupun berdalih, ataupun luput darinya. Sebagaimana sering orang Kristen kalau mendengarkan firman, mendapatkan nasihat dari hamba Tuhan dan sebagainya, mereka selalu pinter ngeles. Mari kita punya sikap hati yang terbuka dan rendah hati mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, Pergamus merupakan ibu kota salah satu provinsi di Asia Kecil pada waktu itu. Tuhan Yesus menyebut kota ini sebagai tempat tahta iblis. Ada apa dengan kota ini? Rupanya sebutan ini berkaitan dengan keberadaan kota Pergamus sebagai pusat dari penyembahan dewa-dewi Yunani. Di kota ini terdapat banyak sekali kuil. Di antaranya yang terbesar adalah kuil yang didirikan untuk menyembah dewa Zeus. Dia adalah dewa tertinggi di dalam mitologi Yunani. Demikian juga ada kuil Dewi Athena, yaitu dewi yang dikenal sebagai dewi kebijaksanaan, dewi perang, seni dan kerajinan tangan. Ada kuil dewa Dionysus, dewa anggur dan dewa pesta. Dan salah satu dewa yang juga sangat terkenal yaitu dewa Asklepios, yang dikenal sebagai dewa pengobatan dan kesembuhan. Yang lambangnya adalah ular, yang sampai hari ini kita masih lihat sebagai lambang apotik-apotik. Nah, saudara, masih banyak lagi dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Yunani. Demikian banyaknya dewa-dewi itu, sedemikian banyak juga kuil yang dibangun di kota Pergamus. Saudara, keberadaan jemaat Pergamus yang tinggal di tempat pusat penyembahan berhala tentu tidak mudah. Tentu banyak dengan tantangan dan pergumulan. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan pujian kepada jemaat Pergamus. Mari kita lihat apa yang menjadi pujian Kristus kepada jemaat Pergamus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam." Jemaat Pergamus dipuji karena mereka berani tinggal di tempat tahta iblis. Kata diam di dalam bahasa Yunani menggunakan kata katokein yang berarti tinggal permanen, menetap, bukan tinggal sementara. Nah, ini berarti bahwa orang Kristen di Pergamus adalah orang yang tidak tinggal sementara, yang setiap saat bisa pindah dari sana, tetapi tinggal untuk seterusnya di sana. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang asli Pergamus sendiri yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Jadi mereka bukan pendatang. Nah, menariknya kata yang sama juga dipakai di dalam kalimat di mana iblis diam. Berarti bahwa orang Kristen dan iblis sama-sama tinggal permanen di kota Pergamus. Jemaat Pergamus tahu bahwa Pergamus adalah tahta iblis, tempat di mana iblis memerintah dan berkuasa. Seperti kita ketahui bahwa di mana iblis ada, iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di mana iblis bekerja, di situ ada berbagai kejahatan dan kemaksiatan. Meskipun demikian, mereka memilih untuk tetap tinggal di sana. Mereka tidak melarikan diri atau mencari tempat yang lebih aman. Ini sungguh butuh sebuah keberanian. Nah, saudara sekalian, seringkali kita sebagai orang Kristen, kita berhadapan dengan sikap diskriminatif, sikap perlakuan-perlakuan yang tidak adil, pengasingan, perlawanan, dan sikap yang tidak bersahabat, bahkan permusuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Baik di dalam keluarga kita, mungkin kita adalah satu-satunya orang Kristen di sana, atau di lingkungan kampus atau sekolah kita mungkin adalah satu-satunya orang yang percaya kepada Tuhan, atau di lingkungan pekerjaan kita.
di lingkungan tempat tinggal kita maupun di komunitas pergaulan kita. Saudara, ketika kita menjadi satu-satunya di sana dan kita diperlakukan secara berbeda, jangan terburu-buru untuk pindah. Jangan terburu-buru untuk menarik diri atau memutuskan hubungan dengan mereka. Nah, saudara, kita dipanggil oleh Kristus menjadi terang dunia. Kalau semua terang terus berkumpul bersama-sama, lalu siapa yang akan menerangi kegelapan? Ingat bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Semakin banyak tempat yang gelap, semakin banyak kegelapan. Di situ dibutuhkan kita sebagai terang. Saudara, karena itu marilah kita memiliki keberanian seperti jemaat Pergamus yang tidak gampang lari dari persoalan atau kesulitan, melainkan tetap hidup di sana dan berjuang untuk menaklukkan keadaan. Kecuali kita yakin Tuhan menghendaki kita keluar dari lingkungan itu, kita taat. Saudara, ada seorang ibu satu hari dia bertanya kepada saya, "Bu, gimana ya? Sejak saya percaya Tuhan Yesus dan dibaptis, setiap kali saya mengikuti pertemuan di dalam pertemuan keluarga, saya seringkali disindir, bahkan saya suka dikata-katai. Enaknya gimana ya? Apakah saya lebih baik tidak perlu mengikuti pertemuan keluarga?" Saya kemudian balik bertanya, "Apa yang menjadi responmu? Apa reaksimu sebelum engkau percaya kepada Yesus ketika engkau dikata-katai atau engkau disindir-sindir?" Dan dia mengatakan, "Wah, kalau dulu saya akan marah, saya akan tersinggung, saya akan balas dengan perkataan yang lebih tidak enak." Kemudian saya melanjutkan, "Nah, kalau engkau memutuskan untuk meninggalkan pertemuan itu, tidak lagi hadir dalam pertemuan keluarga, bagaimana mungkin mereka bisa tahu perbedaan hidupmu, perubahan hidupmu?" Kemudian ibu ini berkata, "Iya betul juga ya." Dan saudara, kemudian dia memutuskan untuk tetap hadir di dalam pertemuan-pertemuan keluarga. Dan saya dengar terakhir saudara, mulai walaupun masih kadang-kadang disindir, tetapi sudah tidak sesering dulu. Nah saudara, inilah orang Pergamus dipuji karena mereka mau tetap tinggal sekalipun tempat itu adalah tempat iblis bertahta. Saudara, yang selanjutnya jemaat Pergamus juga dipuji karena mereka beriman teguh kepada Kristus. Pada masa itu praktek penyembahan kepada Kaisar Romawi diwajibkan ke seluruh daerah jajahan Romawi. Dan sebagai ibu kota provinsi Asia, Pergamus adalah pusatnya. Menolak untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan itu dianggap tidak setia kepada kekaisaran Romawi dan harus dibayar dengan nyawa. Saudara, bagi jemaat Pergamus tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Karena itu mereka menolak menyebut kaisar itu sebagai Tuhan, apalagi memberi korban persembahan di kuil kaisar. Akibatnya saudara, banyak di antara mereka yang dihukum mati. Salah satunya disebutkan di sini yaitu Antipas. Saudara, kalau di jemaat Smyrna kita mendengar tentang Polikarpus, dia adalah uskup dari Smyrna. Saudara, di dalam catatan-catatan sejarah banyak catatan tentang Polikarpus dan kisahnya bagaimana dia mati syahid bagi Kristus. Tetapi Antipas hampir tidak ada catatan sejarah tentang dia. Menurut tradisi gereja, ia adalah salah seorang uskup di gereja Pergamus yang mati dengan cara direbus di dalam sebuah wajan kuningan yang berbentuk sapi. Saudara, Antipas memang tidak dikenal di catatan sejarah, tetapi yang penting dia dikenal oleh Kristus. Saudara, iblis seringkali menggunakan penderitaan untuk melemahkan iman kita. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini menjadi goncang imannya karena wabah COVID ini. Mereka yang terdampak membuat mereka ada yang harus kehilangan orang yang mereka kasihi, ada yang harus kehilangan pekerjaan,
Ada yang harus terlibat hutang, terancam kebangkrutan, dan sebagainya. Dan mereka mulai mempertanyakan, di mana pemeliharaan Tuhan? Di mana pembelaan Tuhan? Di mana kuasa Tuhan? Saudara, kesaksian gereja Pergamus ini mengajarkan kepada kita bahwa pemeliharaan Tuhan kepada umatnya tidak selalu dalam arti diluputkan dari kesukaran, diluputkan dari penderitaan, diluputkan dari kesakitan, bahkan kematian. Saudara, pemeliharaan Tuhan tidak selalu diartikan doa kita terjawab, keadaan membaik, atau mukjizat keajaiban terjadi. Saudara, Tuhan punya kedaulatan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam diri setiap umatnya, pasti untuk sebuah tujuan. Saudara, jemaat Pergamus diizinkan Tuhan masuk di dalam penganiayaan untuk menyaksikan iman, sebuah iman yang teguh. Setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda, dan Tuhan tahu batas kekuatan kita masing-masing. Saudara, jangan takut, kita pasti bisa melaluinya. Saudara, saya mendengarkan banyak sekali kesaksian dari saudara-saudara seiman selama masa pandemi ini. Betapa mereka memang mengalami banyak masa sukar, tetapi mereka juga mengalami banyak kemenangan demi kemenangan. Sekalipun situasi tidak berubah, sekalipun situasi tetap sulit, tetapi mereka mengalami bagaimana Tuhan menolong, menyertai, menghibur, menguatkan mereka. Saudara, selanjutnya mari kita melihat setelah Kristus memuji jemaat Pergamus, rupanya Kristus juga mempunyai teguran kepada jemaatnya. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14 dan ke-15. Saudara, dikatakan tetapi aku mempunyai keberatan terhadap kamu. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Saudara, iblis mempunyai dua senjata untuk menjatuhkan orang percaya. Pertama, dengan penganiayaan dan penderitaan. Namun rupanya penganiayaan dan penderitaan itu tidak membuat gereja Pergamus menjadi lemah. Malahan sebaliknya, mereka menjadi semakin teguh, semakin kuat beriman kepada Tuhan. Iblis menggunakan senjatanya yang kedua, yaitu kompromi terhadap ajaran yang tidak murni. Saudara, banyak penafsir Alkitab menjuluki gereja Pergamus sebagai gereja yang kompromi. Kompromi artinya menerima standar yang sedikit lebih rendah daripada yang diharapkan. Saudara, Tuhan Yesus menegur jemaat Pergamus karena mereka membiarkan ada beberapa orang di dalam jemaat mengikuti ajaran-ajaran atau doktrin, ya, di situ dipakai kata didache atau doktrin yang tidak murni. Saudara, ajaran Bileam itu berkaitan dengan nasihat seorang nabi Allah di dalam Perjanjian Lama yang justru mengakibatkan orang-orang Israel tersesat. Mereka jatuh di dalam dosa penyembahan berhala dan perzinahan. Sedangkan ajaran pengikut Nikolaus itu mengajarkan bahwa toh kita sebagai orang Kristen sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Maka artinya kita bisa berbuat apa saja. Kita merdeka bahkan untuk berbuat dosa. Saudara, ajarannya sepertinya benar. Diucapkan oleh seorang nabi Allah, masa nggak benar? Ya. Ajarannya dari Alkitab, mana mungkin tidak benar. Saudara, memang kelihatannya seolah-olah benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Saudara, ajaran yang dianut itu akan selalu mempengaruhi perilaku. Tidak heran saudara, para penganut ajaran Bileam di kota Pergamus, di gereja Pergamus, mereka ikut makan persembahan berhala dan mereka terjatuh di dalam dosa perzinahan. Para penganut ajaran
pengikut Nikolaus juga hidupnya sembarangan. Saudara, memang orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran ini jumlahnya tidak banyak. Yesus menyebutnya ada beberapa, hanya beberapa. Mereka kelompok minoritas di gereja. Makanya saudara dibiarkan saja. Alasannya mungkin mereka terlalu sedikit, nggak usah dibesar-besarin lah ya. Nanti juga mereka hilang sendiri, nanti mereka pergi sendiri. Namun Kristus serius menegur jemaat Pergamus. Karena justru yang sedikit itu jika dibiarkan akan berkembang dan akhirnya seluruh gereja akan terkontaminasi dengan ajaran yang tidak murni dan perilaku yang tidak benar. Ingat bahwa hal yang buruk itu cepat sekali berkembang. Tetapi hal yang baik sulit sekali untuk menumbuhkannya. Saudara, Tuhan menuntut jemaatnya seluruhnya benar, hidup benar, bukan hanya sebagian, bukan hanya mayoritas yang hidup benar. Saudara, teguran ini juga berlaku bagi gereja Tuhan hari ini. Ajaran apa yang dianut oleh anggota jemaat GKBJ Depok? Apakah jemaatnya sudah menganut ajaran yang benar dan sehat? Kita sebagai pemimpin maupun anggota gereja tidak boleh abai, tidak boleh cuek dengan ajaran apa yang dianut oleh sesama anggota jemaat kita. Saudara, saat ini berbagai pengajaran bisa kita dapatkan dengan mudah dari berbagai media dan internet. Ada hamba Tuhan yang mengajar dari hasil penyelidikan Alkitab yang teliti dan ketat. Tetapi ada juga hamba Tuhan yang mengajar dari hasil pendalaman yang begitu dangkal. Tapi anehnya populer. Secara mirisnya orang lebih tertarik kepada yang populer. Yang lebih menyedihkan, para selebritis, politikus, para influencer juga ikut-ikutan memberikan pengajaran. Saudara, hari-hari ini orang-orang cenderung senang bertanya kepada para influencer. Ya, yang saya sering temukan, ya, Mbak, Kak, suami saya selingkuh. Apa yang harus saya lakukan? Ada anak remaja yang tanya, kok mamaku sering marah-marah. Aku mesti gimana? Saudara, saya memperhatikan ada yang menjawab dengan baik, menjawab dengan bagus, dengan benar. Tapi ada juga yang menjawab sekenanya. Mereka tidak peduli benar atau tidak. Yang penting followersnya dan viewersnya bertambah. Saudara, bahkan seringkali tanpa sadar kita menjadi jemaat yang tanpa cek dan recheck kita ikut menyebarluaskannya. Saudara, makanya penting sekali sebagai jemaat kita ikut pembinaan yang diadakan oleh gereja kita. Karena gereja punya tanggung jawab untuk mengajarkan ajaran yang sehat dan murni. Penting sekali juga kita punya komunitas yang sehat. Tempat di mana kita bisa berdiskusi, berbagi, dan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Juga penting sekali kita membudayakan untuk saling menasehati. Jika kita tahu salah seorang dari saudara seiman kita telah menyimpang. Saudara, itu akan menolong kita, menolong gereja kita menjadi gereja yang memiliki ajaran yang murni. Saudara, kita sekarang akan melihat apa yang menjadi nasihat Kristus. Nasihat Kristus dilihat dalam ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tidak ada cara lain. Kita, jemaat Pergamus, harus bertobat. Ya, metanoeo. Artinya berubah secara radikal. Berubah, jangan setengah-setengah. Kembali pada ajaran yang murni. Ya, jika tidak, dikatakan kita akan berhadapan dengan Kristus sendiri
dengan pedang di mulutnya. Kita juga jangan berdalih, kita juga jangan beralasan, susah lah, gimana lagi, kita kan hidup di kampungnya iblis. Saudara, bagi kita yang berjuang, kita yang bertahan, saudara, sebagaimana janji Kristus kepada Pergamus di dalam ayat yang ke-17. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh orang yang menerimanya. Saudara, hidup di tengah lingkungan di mana iblis tidak henti-hentinya bekerja, bahkan semakin giat karena waktunya semakin singkat. Kita harus bertanding sampai menang. Saudara, tidak mudah. Tetapi ingat janji Kristus. Dia akan memberikan mana yang tersembunyi. Apa artinya? Saudara, ini berbicara mana yang tersimpan di dalam tabut Allah, yang mengingatkan Israel sepanjang masa tentang pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Saudara, demikian juga di dalam kesukaran kita. Kristus sang kepala gereja itulah yang memelihara kita. Bahkan Yesus pernah menyebut dirinya sebagai roti hidup di dalam Yohanes 6 ayat 58. Yesus berkata, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kristus dialah mana yang abadi. Saudara, Kristus yang akan memberikan kita penggenapan janji hidup yang kekal dan persekutuan dengan Dia selama-lamanya. Saudara, selanjutnya dikatakan kita juga akan menerima batu putih. Apa itu? Saudara, di dalam zaman itu bentuk tanda kemenangan atau tanda penghargaan seorang yang menang dalam sebuah perlombaan, dia akan diberikan batu putih. Ya. Saudara, batu putih itu juga sekaligus menjadi tiket tanda masuk untuk dia masuk dalam pesta perayaan kemenangan. Saudara, itulah yang akan kita terima, itulah yang kita akan alami ketika kita terus berjuang dan menang, tetap beriman dan murni. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui betapa seringkali iman kami menjadi lemah di tengah kesukaran. Kami juga mengakui, menyadari betapa seringkali kami tidak mengikuti ajaran yang murni sesuai dengan firman-Mu. Bapa di surga, tolong kami. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyucikan, memurnikan kami. Tolong kami ya Bapa untuk menjadi jemaat, menjadi gereja yang bukan saja kami bisa bertahan di dalam iman kami di tengah-tengah kesulitan, tetapi kami juga boleh tetap murni di dalam kami mengikut Engkau, mengikut ajaran-ajaran yang sehat. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita meresponi segala berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita dengan kita memberikan persembahan. Sebelum kita masuk dalam persembahan, mari bersama-sama kita mendengarkan ayat penuntun untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang diambil dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelemahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam persembahan. Kami tahu Tuhan ketika kami memberi, bukan oleh karena Engkau kekurangan. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi,
bukan berarti engkau akan bertambah kaya. Tuhan, ketika kami memberi, itu adalah anugerah kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, agar kami boleh menjadi kawan sekerja Allah untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui kekayaan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Mari Tuhan, biarlah setiap tangan yang memberi, Engkau memberkati mereka terlebih besar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Di akhir ibadah ini saudara, kita mau sama-sama kembalikan segala puji syukur hormat kita kepada Bapa di sorga. Mari sama-sama kita nyatakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan, hanya bagimu, hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama nyatakan saudara. Hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, terimalah berkat yang datang dari Allah Tritunggal, pohon segala sumber berkat itu, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, biarlah berkat yang di dalam Kristus, kelemah lembutan dan kerendahan hati menyertai saudara. Berkat yang ada di dalam Allah Bapa, yaitu kasih sayang yang begitu besar, juga menyertai saudara. Dan kuasa yang datang dari Roh Kudus senantiasa juga menyertai saudara, mengefektifkan kesaksian hidup saudara bagi kemuliaan Kristus sampai Maranatha. Amin. Through